Wassalamualaikum, halo guys, balik lagi ke channel Syafa Official. Jadi kali ini aku mau ceritain pengalaman horor dari kalian. Oke, langsung aja. Oke, ini komenan yang pertama. Halo kak, aku punya cerita kak. Dulu aku sama bunda aku lagi jogging, dan itu aku joggingnya sekitaran jam 7. Nah, pas mau sampai pulang, tiba-tiba aku mendengar suara anak kecil kak di dekat pembuangan sampah. Terus aku tanya nih ke bundaku, kata bundaku gak denger apa-apa. Terus aku mulai panik. Pas sampai rumah aku ketemu sama ayahku. Kata ayahku mau ngajak aku ke pantai. Nah, pas di jalan aku mendengar lagi nih suara anak kecil di tempat pembuangan sampah. Nah, aku bilang ke ayahku, "Ayah, dengar suara anak kecil di tempat pembuangan sampah tidak?" Kata ayahku, "Tidak, ayah tidak mendengar suara anak kecil di dekat pembuangan sampah." Aku mulai panik. Kan pas menjelang malam bundaku suruh aku membeli mie di warung. Aku ke warung jam 9 malam. Nah, warung tersebut dekat dengan pembuangan sampah. Nah, pas aku melewati pembuangan sampah, aku mendengar suara anak kecil. Nah, pas aku udah sampai warung, aku buru-buru pulang. Nah, tiba-tiba aku menemukan sosok anak kecil di dekat pohon pisang. Dia menangis, aku pun panik. Di sekitar aku gak ada orang. Tiba-tiba anak itu hilang, dan kejadian ini udah beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini tuh aku nggak kelihatan karena ketutupan gitu. Ceritanya cukup serem banget karena kan dia warungnya deket pembuangan sampah gitu, dan nemu anak kecil di pohon pisang. Bayangin dong. Serem banget sih fix ini. Oke, lanjut ke cerita horor ini. Komenan yang kedua. Oke, ini komenan yang kedua. Hai kak, aku mau ceritain pengalaman horor aku semalam. Jadi beberapa malam ini aku tidur di rumah nenekku karena nenekku pergi ke Jakarta. Terus semalam aku kan begadang sama kakak aku sekitar jam 1 malam. Terus kami kan belum gosok gigi, takut giginya bolong. Jadi kami pergi ke WC. Kami kan lagi gosok gigi, terus aku lihat kayak ada yang ngintip. Mukanya merah, katanya menghadap ke depan pintu kandang ayam gitu. Aku juga bisa lihat dikit indigo dikit. Di situ kan kamar mandinya berhadap sama gudang. Kemudian lampu kamar mandi mati sebentar terus hidup lagi, dan kakak aku bilang, "Dek, kamu lihat apa? Jangan lihat ke depan terus." Kemudian waktu kami sudah gosok gigi, ada bunyi kayak prank. Bunyinya tuh kayak piano dimainin tapi sebentar, dan kami berdoa, dan kami juga bilang tolong jangan ganggu kami berdua. Kami hanya ingin gosok gigi saja. Kami juga tidak bermaksud mengganggu kalian semua. Di situ kakiku gemetaran gitu saking takut. Udah segitu dulu pengalaman horor aku kak, semoga suka. Ini suka banget, cuman aku ngakak banget pas bilang prank, dikira itu tuh cuman bercanda, tapi horor lah ya, horor banget. Oke, di komenan yang ketiga.
Hai Kak, nama aku Alisa. Aku mau menceritakan pengalaman hororku saat berumur 4 sekitaran 5 tahun. Jadi waktu itu aku sama kakak sepupu dan pembantuku dan abangku kan lagi mau main petak umpet. Nah, waktu aku sama abangku ingin bernyanyi, tiba-tiba aku dan abangku melihat kain merah terbang. Ya, kami cuekin aja, kan itu siapa tahu mama aku tahu atau tante dan nenek aku. Setelah itu aku tanya ke mama aku, "Mama, ada pakai baju merah di depan kamar?" Dan aku udah banyak juga sama nenek dan tanteku, tapi mereka jawab gak ada lewat pakai baju merah. Aku langsung pikiran ini halusinasi atau bukan. Ternyata abangku juga lihat. Jadi siapa yang menggunakan kain merah itu? Ini sih cukup horor, cuman ada yang bilang kain merah gitu. Pas dibilang tante, nenek sama mamanya itu emang bener-bener gak ada yang anuin kain merah gitu, dan abangnya tiba-tiba ngeliat dong. Dan di situ horor sih menurut aku. Oke, nih komenan yang keempat dari Alia. Waktu itu aku masih kecil, aku lihat ada satu kakek di rumah sebelah. Aku selalu lihat kakek itu senyum melihatku. Jadi aku senyum balik, tapi beberapa hari kemudian aku udah gak lihat. Aku pula kepikiran mungkin kakek itu masuk dalam. Beberapa hari waktu dapat kabar dari ortuku, kakek yang di sebelah udah gak ada. Beberapa betul gitu. Jadi aku waktu itu kepikiran aneh. Jadinya badanku merinding dan takut. Tapi bila aku udah sekolah SMP 5, ortuku ambil saat mau pulang, aku lihat kakek itu sedang bersenyum-senyum. Lalu aku masuk ke rumahku. Lepas sudah masuk, mama ku suruh beli ikan di rumah yang samping. Jadi aku pun pergi, udah beli ikannya. Lalu hatiku berkata, aku mau lihat deh di rumah sebelahku. Dan aku lihat kakek itu masih senyum dan menoleh padaku. Aku merinding, langsung lari, harap dibaca. Menurutku ini ya lumayan serem lah, tapi aku tuh ngakaknya itu gak masuk kamar apa masuk mama. Mungkin dia typo lah ya, aku juga bacanya mungkin typo sesuai bacaannya lah ya. Ya mungkin aku ini cukup horor lah ya. Oke, sekarang ini cerita terakhir aku. Ini cerita pengalaman horor aku yang terakhir, bukan komenan kelima ya, tapi komenan keempat. Jadi waktu itu aku tuh kan lagi di kamar sendirian, tiba-tiba kayak ada bunyi, nggak tahu sih, kayak bunyi aja gitu. Cuman pas aku cek tuh kayak gak ada apa-apa gitu, dan aku bener-bener udah takut banget. Aku tuh lari, aku udah merinding banget di situ, dan aku lari karena itu kejadiannya siang-siang bukan malam-malam. Jadi tuh aku tetap aja takut. Tapi pas itu aku langsung bilang kayak ke mama aku gitu buat ngecek di kamar itu ada apa ya gitu kan. Nah di situ aku pas itu ngecek di kamar aku itu, nah gak ada apa-apa dan kayak gak ada suara ngetuk-ngetuk gitu. Tiba-tiba pas aku tidur dan suaranya masih ngetuk-ketuk dan nyaring banget ketuk-ketuknya. Itu bisa jadi kayak gangguin orang tidur gitu. Dan aku ngecek gak ada siapa-siapa, aku takut. Jadi aku bergegas buat ke kamar mama aku. Ini ceritaku ya. Nah pas aku bilang ke mama aku itu, tiba-tiba ada bunyi yang ngetok-ketok gitu, tapi aku nggak tahu siapa gitu kan. Nah terus mama aku tuh jawab kayak gini, hah masa sih nak, perasaan gak ada ngetuk-ngetuk, gak sampai kedengaran kesini juga nak. Nah terus aku jawab kayak gini,
Masa sih Ma, aku takut, pokoknya aku mau di kamar mama gitu kan. Yaudah sih Nina, di kamar mama aja gitu kan. Yaudah tuh aku di kamar mama aku tidur, dan ya besok besok paginya di situ mama aku lagi ngejemur, aku lagi main HP juga, dan kayak aku kayak ngerasa apa ya, ini positif banget sih, bukan positif atau negatif, tapi terlalu serem yang kalian kira. Aku gak mau ceritain ini lagi, cuman aku pengen ceritain ini. Kejadiannya udah cukup lama sih, cuman kayak aku tuh baru ceritain pas aku umur berapa gitu. Pokoknya tuh kejadiannya tuh udah sedikit lama gitu. Ini komenannya aku bacain cuman sampai 4 komentar. Dan kenapa aku bacain sampai 4 komentar? Kalau 5 komentar aku bingung cerita aku kapan jadinya nih. Aku juga pengen cerita ini juga, kejadiannya udah lama, kayak udah beberapa hari yang lalu gitu, cuman pas aku kelas 3, 4 gitu mungkin kejadiannya. Ya kayak gitu sih. Mungkin ini terakhir aku ceritain kayak gini. Oh ya guys, jangan lupa kalian mampir ke YouTube Lava Obi itu, ke aku ya, channel aku itu aku cerita horor di situ, itu part 1 ya. Ini part 2. Jadi tuh ini pengalaman part 2-nya ya. Bukan part 3 atau part 4. Aku belum bikin pengalaman horor part 4 gitu. Jadi nanti kalian tunggu deh part 3-nya. Ini aja belum part 3 udah part 4 bae ya. Jujur sih sereman komen-komenan kalian daripada komen. Guys, segitu dulu dari video aku. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Bye bye, see you next video.